Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan hari ini aku akan membahas Attack on Titan chapter ke 127 yang berjudul Malam Sebuah Akhir, guys. Sorry, gue suka kebalik-balik. Gue suka ngomongnya sebuah malam akhir. Karena kayaknya lebih pantas sebuah malam akhir ya kayaknya. Ya udahlah, biarin lah ya. Bukan gue juga yang bikin manga, kalau kita bahas ini dia. Yang pertama ada pertemuan antara Hanji dan juga antara Hanji dan Gejan. Gue lupa ingat siapa tuh orangnya. Soalnya muka mereka mirip soalnya, guys. Ya. Nah, di sini malam sebelum Jan menyelamatkan Onyokopon dan juga Yelena, dia sempat bertemu dengan Hanji. Singkatnya ya sedikit ada debat-debat, dan di situ awalnya Jan tidak setuju. Dia lebih memilih untuk ya udahlah, mendingan kita diem aja, toh juga Eren mau menyelamatkan Paradis kan, bukan mau memusnahkannya. Jadi biarin aja dia mau musnahin dunia, ya udah gitu. Tapi di sini Hanji tidak setuju. Hanji seperti agak emosional di sini ya, dimana dia sampai geprek-geprek meja ya. Terus habis itu dia bilang, pokoknya dia bilang tidak ada hal yang baik, tidak ada alasan yang baik untuk membunuh. Nah itu dia yang jadi akhirnya Jan seperti terpancing ya, sempat sedikit emosional dikit, dan akhirnya Hanji juga sampai ngebawa-bawa masalah rekan-rekannya yang sudah pada tewas. Aku merasa ada rekan-rekanku yang sedang melihatku, dan dengan perjuangan kita sama ini, kayak gitulah intinya. Dan akhirnya ya Jan sedikit bernostalgia, terus dia kayak inget mukanya si Marco itu btw temennya Jan ya, yang udah mati kemakan Titan ya. Dan habis itu ya Jan akhirnya setuju. Terus dia juga akhirnya si Hanji juga ngajak Mikasa, dan akhirnya mereka pun ikut ke dalam misi penyelamatan dunia, guys. Kemudian aliansi Marlian dan Paradis bersatu makan bersama. Yes. Di sini kenapa gue bilang makan bersama ya, karena setelah misi penyelamatan Yelena dan Onyokopon plus berkumpulnya dengan tim Ani, Gaby, Mikasa, kemudian Ani, Gaby, Mikasa, Armin, Connie, ya banyak lah pokoknya lah ya. Akhirnya mereka semua berkumpul bersama, dan akhirnya daripada bosen dengan makan-makan bareng ya kak, ya kan. Terus habis itu maaf. Akhirnya mereka ngumpul bareng terus di sebuah api unggun sambil membahas bagaimana strategi ya. Awalnya sih harusnya ngebahas strategi, guys, cuma di sini justru malah semacam sedikit ada debat antara Magat dan juga Jan tentang debatnya itu tentang ini dendam 2000 tahun yang lalu, guys, dimana dulunya Marian tuh pernah membantai Paradis, dan Eldian juga pernah membantai Marian. Wow. Ya debat itu kurang tidak berguna sebenarnya sih ya, karena kalau misalnya kalian mau bersatu kan harusnya nggak usah ada debat-debat kayak gitu ya, tapi justru malah ada debat-debat gitu kan agak sedikit merusak juga sih. Dan akhirnya di tengah perdebatan panjang itu, akhirnya Hanji memotong dengan mengatakan bahwa sudahlah, gak usah bahas kayak gitu lagi, kita kan mau kerja sama, buat apa kita bahas kayak gitu lagi ya, intinya gitu. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya ya mereka mulai masih berdiskusi tapi masih belum membahas tentang strategi ya. Ya namanya juga baru ngumpul bareng-bareng ya kak, ya nggak mungkin langsung bahas strategi lah ya. Kemudian ada lagi di pembahasan ini masih di tempat yang sama ya, di antara api unggun itu adalah Yelena flashback dosa-dosa masa lalu ya. Waduh. Di sini Yelena awal sempat terpojok ya, karena dia menjadi semacam informan ya, disuruh jadi informan sama Magat, karena ya yang paling dekat sama Diegeris kan ya cuma Yelena gitu ya kan, sebagai ex pimpinannya kan. Jadi Magat awalnya ingin memojokkan Yelena dengan supaya dia bisa membocorkan informasi, namun Yelena justru malah membaikkan keadaan dan seperti semacam menyebutkan dosa sama masa lalu dari karakter-karakter ini ya, yang tentu saja para penikmat AOT pasti sudah tahu dong dosa-dosanya apa aja ya. Dimulai dari Reiner yang menjebol dinding hingga akhirnya memasukkan Titan ke dalam Paradis. Kemudian ada juga Ani yang ngancurin satu kota, ada anak kecil yang ngebunuh orang lain ya. Ya pokoknya banyak lah ya, yang tentu saja para ini udah tahu ya, para AOT mania bikin fans baru gue. Bikin fans baru. Nah ya namun setelah itu, setelah disebutin semua dosa-dosanya, si Jan justru malah bilang ini, oh gitu ya sudah,
Kalau gitu kamu sudah tahu kan rencana jahat yang kami rencanakan? Ya maksudnya pikiran jahat ya, maksudnya kayak semacam masih ada dendam gitu guys. Namun akhirnya Jan seperti berusaha untuk menenangkan diri dan akhirnya sambil minum ya guys ya. Iya. Nggak tahu minum apa tuh. Iya. Dan akhirnya ya kembali tenang lagi ya. Meskipun akhirnya si Yelena ya, si Yelena di chapter ini menyangkutkan nama Markobot ya. Jadi ini gua akan berikan apa segmen kan yang part keempat ini berjudul flashback kejadian Markobot. Waduh. Di flashback Markobot ini sempat apa ada cekcok besar ya antara Rainer dan juga si Jan ya, dimana di sini Rainer menceritakan yang sebenarnya. Begitu juga dengan Ani menceritakan yang sebenarnya bagaimana kejadian si Marco dimakan oleh Titan ya. Dimana awalnya ya simpelnya sih awalnya kan dia cuma nguping Rainer sama Bertolt ngomong, terus habis itu ya karena nggak mau ketahuan mereka dari Marlian ya akhirnya mau nggak mau kayak dikorbanin guys ya. Dan akhirnya ya singkatnya di situ setelah cerita-cerita itu si Rainer seperti mau minta maaf ke Jan ya. Jan juga ya sebenarnya sih setengah-setengah emosi ya, karena akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata begitu toh kejadiannya ya. Akhirnya dengan emosionalnya akhirnya Jan langsung melampiaskan kemarahannya ke Rainer. Kayak bisa sendiri di manganya gimana pelampiasan si Jan ya, itu benar pelampiasan tingkat tinggi itu ya, karena ya dia baru tahu gitu guys. Jadi selama kurang lebih skip 4 tahun terus habis itu berbulan-bulan namanya si Jen baru tahu bahwa ternyata si Marco ditumbalin ya, jatuhnya ditumbalin ya, karena dia mengetahui informasi dari Marian ya. Dan di akhir hayatnya dan di sini si Jen sempat ngomong sebelum melampiaskan emosinya. Jen sempat ngomong apakah Marco sempat mengatakan kata-kata terakhir. Dia bilang kita belum sempat berbicara. Nah, di situ akhirnya Jan mengatakan bahwa oh iya benar juga ya. Coba saja kalau seandainya kita berbicara seperti ini sejak dari awal, mungkin tidak akan ada permusuhan lagi. Wah. Di sini Jan ini di chapter ini ya, ini kayak setengah-setengah guys. Emosional, bijak, ganti-gantian gitu. Aduh ya Allah. Ya, nama juga kayak karakter kesayangannya ini ya. Sorry, kok jadi Kishimoto sih. Karakter kesayangan Hajime sama ya kan. Jadi ya gitu karakter di semuanya dia aja lah. Dan yang terakhir, para Yegeris telah menguasai pelabuhan. Di sini sorry maaf nih tenggorokan gue agak sakit pak ya. Di sini setelah debat semalaman penuh ya, semalam penuh bercerita-cerita nostalgia dan juga debat-debat yang emosional ya, akhirnya ya mereka semua akhirnya mau kerja sama ya. Oh ya btw di part paling akhir itu kan Eren kan setelah dipukulin kan, terus si Gabi sempat minta maaf juga ya, sedikit minta maaf karena ya dia juga ya merasa bersalah juga sih ya karena udah nge-kill Sasa ya. Jadi nah di sini akhirnya si Gabi memohon untuk bekerja sama dan akhirnya ya singkatnya Jan setuju dan akhirnya mereka pun berangkat ke pelabuhan. Namun begitu mereka yang ke pelabuhan mereka menemukan para Yegeris sudah menguasai pelabuhan bersama dengan pimpinan Azumabito ya. Siapa namanya gue lupa. Ya pokoknya pimpinan Azumabito lah ya. Kiyomi ya. Dan akhirnya ya bagaimana rencana selanjutnya ya kita saksikan nanti ya. Oke, kalau gitu itu saja dulu guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua karena subscribe itu gratis. Yang mahal itu beli perlengkapan buat lawan Eren guys. Wah, mahal. Tapi di mana kagak dijual di dunia nyata ya. Oke, kalau gitu itu saja dulu guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.